semuanya, perkenalkan nama aku Sevia. Aku dari kelas 11 dulu dan dari SMA Negeri 10 Bandung. Di sini aku udah sampai di Museum Barli, yang dimana museum ini tuh isinya ada lukisan-lukisannya, terus ada karya-karya seni yang menarik banget nih buat ditelusuri. Jadi kita masuk bareng sama rombongan-rombongan dari SMA 10 Bandung. Nah, kita masuk. Dari zaman Renaissance ke zaman seni rupa modern Indonesia ya, dan tempat ini ditujukan untuk menyimpan karya-karya baru untuk menjadi inspirasi. Jadi dari tahun 91 sampai dengan 2000 itu masih seperti pameran, tapi sekarang dijadikan ini tempat di sini ada tempat pendidikan seni rupa ya. Ada karya-karya anak mural. Ini muralis termuda se-Asia. Umurnya 6 tahun. Museum Barli adalah sebuah museum yang terletak di kota Bandung. Museum ini didedikasikan untuk mengenang dan memamerkan hasil karya pelukis Barli Sasmita Winata. Museum ini didirikan pada tahun 1990 dan diresmikan pada Oktober 1992 oleh Susilo Sudarman, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Awalnya museum ini tidak dibuka untuk umum, namun saat ini museum dapat dikunjungi oleh siapa saja. Museum ini juga menjadi tempat dari berbagai kegiatan seni seperti pameran karya seni rupa, penjualan karya, diskusi dan sarasehan, pelatihan studio keramik dan lukis. Pertama begini, kalau saya bicara mengenai latar belakang saya bukan orang museum. Kalau bicara mengenai sekolah gambar yang ada di sini juga, saya bukan latar belakang seorang yang lulusan daripada seni rupa, sekolah seni rupa ya. Tapi nggak tahu kenapa, saya juga tidak tahu sebetulnya ketika saya sebesar kalian, saya mau jadi apa saya nggak tahu. Saya hanya terkenal sebagai anak yang bandel, ya, terkenal anak yang bergaul, ya. Sebelum ada geng-geng dulu itu, itu udah ada. Saya namanya Adit Barli, kenalin ya. Nah, terus berkaitan dengan kegiatan sekarang, jadi bahwa kembali Barli ini yang saya tangkap pada saat saya itu berjalan, bahwa sebetulnya ada yang ingin disampaikan. Jadi sepertinya ketika kita mengolah diri kita akhirnya untuk memahami apa arti seniman, bahwa seniman itu bukan sekedar itu yang dikatakan saya tadi, bahwa seniman itu bukan seorang yang bergerak di bidang seni rupa, seni musik, ataupun seni tari. Tapi seniman itu adalah orang di profesinya, apapun profesinya itu, dimana dia apapun karyanya itu, baik ekonomi ya, baik itu apalah, mau guru, mau segala macam, sebetulnya itu seniman. Yang membedakan itu di sini adalah seberapa besar tingkat kesenimanan seseorang. Saya memilih di Bali pada saat sekarang itu karena pertama bukan dikatakan pada saat sekarang siapa lagi yang meneruskan Bali. Saya adalah generasi ketiga dari Bali. Di sini yang saya tangkap pada saat sekarang bahwa ada sesuatu hal yang harus disiarkan, ya, yang berkaitan dengan, kalau kita bicara mengenai fungsi daripada museum ini kan adalah salah satu pusat informasi kreatif, ya. Nah, ini harus ada yang disiarkan. Apa yang saya siarkan di sini adalah itu tadi, bagaimana orang memahami seni itu seperti apa. Kedua, bagaimana akhirnya orang memahami seniman itu apa.
Jadi dengan apa yang ada di sini itu saya tergerak untuk akhirnya untuk tetap mempertahankan Bali bersama dengan segala bentuk permasalahannya dan kegiatannya kan seperti itu. Makanya kalau bicara mengenai dari sisi usaha Bali itu adalah sesuatu yang nggak seksi. Orang mungkin lebih berpikir pada saat sekarang profesi sebagai dokter, profesi sebagai pengusaha itu akan lebih seksi ya, ataupun bagaimana apalah itu ya siapa yang pikir seperti itu. Tetapi kalau buat saya ini harus seksi gitu. Jadi guru gambar itu juga seksi, betul nggak? Saya nggak pernah cita-cita jadi guru gambar. Tetapi karena dalam artian pada saat itu ada sebuah kesadaran yang akhirnya menggerakkan saya untuk akhirnya meneruskan Bali ini dengan segala bentuk permasalahannya ke depan, dengan tujuan untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat syiar kepada generasi-generasi selanjutnya tentang pentingnya arti seni bagi kehidupan. Karena berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang kan, terjadi perpecahan di mana-mana, betul nggak? Terjadi banyak sekali permasalahan gangster, masalah apa segala macam. Karena sebetulnya intinya adalah ketika saya memahami itu sebagai seorang seniman kehidupan, ternyata akarnya adalah pendidikan. Bahwa makanya saya di sini mencoba untuk mengembangkan sistem pendidikan di sini. Ya otomatis mau bagaimanapun juga dari sisi komersilnya ini menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa menjadikan museum ini tetap bisa berjalan kan begitu. Tapi di sisi yang lain adalah satu bentuk kesadaran akan adanya sesuatu yang salah dalam sistem pendidikan kita. Bahwa apa yang salah? Bahwa sampai dengan saat ini generasi sekarang kalian ini mereka itu dijauhkan dari salah itu kan. Kalian dijauhkan dari salah. Kalian itu yang dituntut itu adalah nilai yang benar, betul. Nah, itu yang saya katakan. Sehingga akhirnya kalian itu tidak menjalankan, akhirnya tidak memahami apa yang sebenarnya harus dipelajari dari kehidupan. Salah satunya ketika kita punya kesadaran untuk bagaimana mensyukuri apa yang Allah berikan kepada diri kita ya sebagai investasi untuk kita kita bentuk, akhirnya kita harus punya jiwa-jiwa entrepreneur, betul nggak? Jadi kalau buat saya itu satu hal yang akhirnya menggelitik saya untuk akhirnya saya bagaimanapun juga harus mengembangkan ini dari sisi usahanya juga. Otomatis kan yang berkaitan dengan siar itu harus ada usahanya juga. Jadi itu akhirnya yang saya menjadi alasan bahwa adanya satu bentuk keprihatinan tentang kondisi sosial pada saat sekarang itu yang berakar dari bagaimana penyampaian pelajaran-pelajaran di sekolah segala macam. Kenapa kita tidak suka matematika? Ya, karena kita tidak disampaikan secara seni matematikanya, betul nggak? Yang dikenalkan adalah cara berhitung, bukan seni berhitung, kan begitu. Bagaimana disampaikannya? Kalau misalkan guru ini memiliki jiwa seniman, dia akan bagaimana anak-anak itu menyukai matematika, membangun apresiasinya dulu, sehingga dari apresiasi akhirnya ada ketertarikan. Dari ketertarikan ada jatuh cinta. Dari jatuh cinta akhirnya mencintai. Setelah itu terbangunlah loyalitas. Nah, guru-gurunya saja pada saat sekarang itu kan tidak dijiwai dengan seorang jiwa seniman, sehingga menyampaikan segala sesuatunya itu juga tidak dengan rasa. Betul nggak? Klasikal, segala macam, benar, salah. Anak tidak didorong untuk berani melangkah dalam kehidupan. Karena sebetulnya salah pun juga punya nilai kehidupan. Kalian tidak akan pernah paham benarnya kalau tidak pernah masuk salahnya. Sebetulnya bukan guru harusnya membiarkan kalian salah, tapi dengan seperti itu kalian akan paham benarnya seperti apa. Jadi sebetulnya juga yang saya mau siarkan pada saat sekarang bahwa sekolah itu tempat menggali ilmu kata siapa. Yang namanya ilmu itu bukan katanya apalagi katanya, tapi harus kata saya. Jadi sekolah itu adalah tempat kita untuk mencari referensi. Ya, ketika referensi itu kita jalankan secara keyakinan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, di situ kita akan ketemu kesalahannya. Kita nggak apa-apa salah, tapi mau sampai kapan kita salah? Nah itu prinsip. Jadi kembali lagi, kenapa saya akhirnya menjadikannya sebagai salah satu bisnis di Museum Bali? Pertama adalah dalam artian saya bagaimana caranya pertama Museum Bali ini tetap harus terus berjalan dengan segala bentuk overhead, kan? Di sisi yang lain ini ada satu amanah yang tanpa disadari yang harus disampaikan kepada semesta. Apa sih peran seni? Ya,
bagaimana kita menciptakan diri kita untuk menjadi seniman-seniman kehidupan di profesinya masing-masing. Jadi sehingga ketika kalian jadi seorang ekonom, kalian akan membuat karya hasil produk ekonominya yang betul-betul dirasakan manfaatnya bagi dirinya, bagi keluarganya maupun masyarakatnya, betul nggak? Bukan hanya untuk jadi monopoli semata. Dia seorang pemimpin kalau dengan dibentuknya jiwa-jiwa seniman, bukan agamais yang seniman, otomatis dia akan membuat produk-produk kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya, betul? Nah seperti itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa kenapa memilih sekolah di sini untuk dijadikan satu bentuk usaha ya di Museum Bali. Kedua, kita juga dibikin kafe. Kafe di bawah itu dalam artian gini, karena tagline Museum Bali itu kan membangun rasa untuk melengkapi jiwa. Jadi apapun bentuknya di sini kita mencoba untuk menampilkannya dengan rasa, betul nggak? Masak dan seni memasak itu berbeda, betul nggak? Kalau kalian kadang-kadang disuruh sama ibu, tolong masakin ini, sebel, betul nggak? Tolong masakin ini dong deh, lagi elen, ya, kan itu. Tapi tiba-tiba pacar kamu, sayang, beb, boleh nggak aku makan di rumah kamu? Langsung kan, waduh kepikiran, betul nggak? Gimana bisa masakin pasangan kamu ini yang orang kamu sayangin, orang kamu cintain itu dengan satu menu yang enak, betul nggak? Dengan penampilan yang enak, betul nggak? Dipikirin, betul nggak? Sampai platingnya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah itulah seni. Jadi bagaimana sekarang yang diharapkan pada saat sekarang di bawah juga itu juga kita mencoba untuk menampilkan. Tapi di situ akan menjadi tempat komunitas-komunitas di mana kita di sini ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan mengenai sesuatu. Jadi kafe di bawah pun juga sebagai supporting untuk pendanaan museum di sini. Paham ya? Jadi kita melakukan subsidi sila dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan nggak jauh dengan kesenian. Tapi kesenian itu bukan kita membahas seni rupa, tetapi seni kehidupan. Ya bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa yang memang membahas kehidupan. Terus kita pun juga di sini punya paket wisata edukasi. Jadi kita menawarkan ke travel di sini kita menerima kunjungan seperti kalian yang di sini. Selain daripada seperti saya di sini melakukan satu bentuk istilahnya melakukan satu lecturing, saya juga melakukan di sini anak-anak TK SD bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan seni rupa. Tujuannya di sini untuk apa? Untuk akhirnya mereka kenal kemampuan diri. Jadi bukan tujuannya mereka bisa melukis, tidak, atau tujuannya mereka bisa bikin patung, tidak. Tapi bagaimana mereka akhirnya bisa kenal dengan kemampuan diri. Jadi itu adalah sumber-sumber pendanaan Bali pada saat sekarang. Diperlukan pada saat sekarang apa? Jiwa entrepreneur. Makanya yang saya katakan tadi, saya bukan seorang museolog, saya bukan seorang lulusan seni rupa, tetapi karena saya memahami apa artinya peran kita dalam kehidupan melalui bagaimana menciptakan seni tadi, akhirnya mau tidak mau terpikirkanlah untuk bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan hidup, gitu kan? Yang tidak menjauhkan core-nya dengan museum, ya. Kayak di sini tiba-tiba ada apotek segala macam, itu kan untuk sumber untuk museum segala macam. Apa sekarang kaitannya museum dengan apotek? Ya, yang namanya budaya berkaitan juga dengan kesehatan. Kan? Di situ kenapa ada mainan segala macam? Karena kalau misalnya Pak di sini kan museum seni rupa, kok di situ ada mainan? Itu adalah hasil daripada seni. Ya. Jadi orang dulu aja sudah bisa menciptakan begitu, diharapkan sekarang generasi sekarang bisa menciptakan yang lebih dari itu, yang membuat menginspirasikan sebuah kreativitas ke depan. Ya. Tapi untuk menjadi kreatif itu kita perlu keberanian. Makanya di sini saya mengharapkan kedatangan kalian di sini itu bukan hanya untuk sekarang berbicara ataupun dalam artian pada saat sekarang itu untuk membahas bagaimana si Bali bisa bertahan. Tapi yang harus yang bisa sampaikan, ayolah kita berani untuk mengambil sikap dalam kehidupan. Jadi karena tangan kaki kita mentakin segala sebagai sebuah investasi. Ya. Jadi mulai saat sekarang coba apa yang bisa dihasilkan dari diri kalian. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh pada saat sekarang karena nggak sesuai dengan jurusan. Coba latih dulu dengan sesuatu yang sifatnya bagaimana kita bisa menghasilkan. Disitulah dibutuhkan jiwa-jiwa, akhirnya kita akan mengasah diri kita menjadi seorang seniman. Bagaimana apa sih yang dibutuhkan geng kita pada saat sekarang, kita coba tahu kan, apakah tas bentuk lain, apakah tulis apa, kaos dengan tulisan lain segala macam. Nah, itu kan yang saya coba untuk pada saat sekarang itu bagaimana kita di dalam kondisi tertentu kita akan bisa bertahan hidup
kedua juga kita akan terus menjaga apa yang namanya harga diri, betul nggak? Karena orang yang punya harga diri kalau dia nggak begini, terpuruk-terpuruknya dia harus memiliki jiwa seorang seniman, di mana dia harus akhirnya punya kepekaan tentang bagaimana sih akhirnya memfasilitasi ini untuk bisa tetap berjalan, memfasilitasi hidup kalian tetap berjalan. Janganlah jadi manusia biasa-biasa aja, tapi harus jadi manusia yang punya peran sebagai penyambung rasa. Itu aja. Terus kita juga di sini punya yayasan namanya Bukalakon ya. Yayasan ini, karena kalau kita bicara mengenai Bukalakon itu terus terang itu adalah yayasan yang pada saat sekarang itu memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu dengan fasilitas pendidikan dengan sekolah gratis, dengan kesehatan dan segala macam. Nah, terus terang juga berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, di mana bayangin seorang kepala museum ini juga adalah kepala preman, ya, di mana saya mencoba nanti lihat ya di YouTube ya, ada yang namanya parkir bersama Vespa, itu masuk rekor ya. Rolling Thunder dari Jalan Buah Batu ngumpul di sini. Urusannya apa coba dengan museum? Ya, urusannya apa coba dengan museum? Tapi di situ saya mencoba untuk akhirnya membuktikan bahwa di situ ketika kita memahami seni tadi, bahwa kita tuh bisa beririsan dengan siapapun juga, dan akhirnya menjadi leading sector untuk berbicara apa, bahwa kita bersaudara bayangin. Ya, terus sejak tanggal 17 kita 2 tahun berturut-turut kita membuat Bandung berhenti 3 menit. Itu siapa? Nah ini apa? Jadi di 3 menit itu lampu merah di perapatan 5, terus di Dago kita membentangkan bendera raksasa. Nah tahun ini kita juga akan membuat lagi. Nanti juga saya minta dari kalian juga ikut terlibat, karena tanggal 16-nya kita akan melakukan satu kegiatan tradisi di mana saya mengundang Keraton Sumedang ya, segala macam. Kita bicara di luar yang tadi ya. Jadi sok apa yang bisa kalian lakukan sebagai generasi muda ya. Nanti juga kalian lihat tanggal 17 ya, saya mengundang semua keormasan yang ada preman-preman untuk pakai baju apa ya kalau sudah pasti pakai jam. Di situ akan insya Allah akan terbentuk nanti ke depan pacalangnya jawaban, di mana kita akan istilahnya berkaitan dengan budaya, dan saya harap generasi Z pada saat sekarang itu banyak aktivitas yang bisa ditampilkan nanti. Kita punya beberapa taman untuk dijadikan aktivitas nanti untuk para teman-teman ya. Siapa tahu untuk nanti jadi terbangun satu bentuk unit usahanya nanti ke depannya, kelompok-kelompok teman-teman ya. Jadi itu lagi intinya bahwa ini adalah sebuah kesadaran yang menjadi kesadaran untuk bagaimana ini tahan. Jadi itu yang menjadi dasar terbangunnya unit usaha di sini. Ternyata selain ada museum, di lantai 1 ini pun ada kafenya nih. Dan di museum ini pun terdapat berbagai macam lukisan dari anak disabilitas. Dan juga di sini ada sekolah gratis untuk anak-anak yang ingin mempelajari tentang seni. Museum Seni Rupa merupakan jendela ke dalam warisan budaya dan kreativitas manusia. Melalui koleksi yang dipamerkan, kita dapat memahami evolusi seni dari masa ke masa, mengapresiasi beragam gaya dan teknik, serta merenungkan makna di balik setiap karyanya. Sekarang kita mau ke lantai atas. Kita lihat apa tadi ya, lantai atas itu ada ruang seni Bali. Kita melihat ruang seninya nih. Ada apa aja? Ini adalah foto-foto Bali dari muda sampai udah tua gitu ya. Ini ada lukisan salah satunya di tahun 1961, Barli Sasmitawinata. Indah banget ya, walaupun kayak cuma bambu-bambu doang, tapi ini indah. Selanjutnya di sini, ini seperti masjid. Oh iya benar, di Moskow. Wow, bagus banget. Ini dibuat pada tahun 1976. Oke, ini ada salah satu penghargaannya. Yang ini adalah dari
Angkatan Pelukis Aneka Adaya Singapura di tahun 1997. Ini ada dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dari Kuala Lumpur. Terus yang ini juga ada dari 2N Sabah International Folklore gitu deh. Ini di tahun 2004. Oke, mungkin segitu aja eksplorasi dari Museum Barli ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita tunggu besok ya. Kita besok bakal eksplorasi lagi di berbagai macam tempat yang ada di Bandung. Dadah!